Salah satu media Malaysia, OneFootball.my, nyinyir lagi dengan mengatakan kemenangan timnas Indonesia melawan Cina hanya modal penalti. Aduh, ini media satu ini ada masalah apa sih? Apa mereka lupa negara mereka sendiri kalah 3-0? Terbantai pula. Fans Malaysia panas dingin melihat Indonesia. Mereka sudah lolos, kita masih meraba-raba. Dulu kita sama-sama tim mediocre Asia Tenggara, sekarang Indonesia terbang tinggi, kita makin tertinggal. Itu bukan pernyataan dari analis sepak bola, tapi dari netizen Malaysia sendiri. Begitu peluit akhir berbunyi di laga Indonesia vs China dan Garuda memastikan kemenangan 1-0, media sosial Malaysia langsung meledak. Ada yang menyindir, ada yang nyinyir, tapi yang paling banyak adalah mereka yang tak bisa menyembunyikan rasa iri. Mereka melihat Indonesia sekarang bukan lagi tim penggembira, tapi tim yang sedang menyusun jalan menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, setelah menang dramatis atas China dengan skor 1-0. Satu-satunya gol diciptakan oleh pemain Romeni, lewat titik putih. 3 poin ini membuat Indonesia mengoleksi 12 poin, hasil yang luar biasa untuk tim yang beberapa tahun lalu bahkan kesulitan menang atas sesama negara Asia. Dengan kemenangan ini, Indonesia juga naik ke peringkat 117 dunia. Lompatan besar dari peringkat 175 hanya dalam waktu 2 tahun. Dan itu membuat para pengamat terkejut, bahkan malu. Karena mereka dulu menyepelekan potensi Indonesia. Laga melawan China bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertandingan hidup mati. Jika kalah, peluang lolos akan sangat tipis. Jika menang, sejarah ditulis. Dari awal pertandingan, Indonesia tampil agresif. Patrick Kluivert menurunkan formasi ideal. China mencoba bertahan dengan disiplin, tapi Indonesia terus menekan. Indonesia unggul 1-0, dan bertahan hingga akhir laga. Para pemain bersujud, pelatih menangis haru, dan seluruh rakyat Indonesia merayakan sejarah. Setelah pertandingan, media sosial Malaysia langsung ramai. Komentar-komentar dari fans Malaysia mendadak berubah. Yang dulu suka mengejek Indonesia, kini mulai mengakui kehebatan Garuda. Kita terlalu nyaman, mereka bekerja dalam diam. Malaysia makin tertinggal. Mereka sekarang naturalisasi pemain Eropa, kita masih sibuk polemik liga lokal. Bahkan stasiun TV Malaysia ikut memberitakan kemenangan Indonesia dengan nada kagum dan sedikit cemburu. Dulu Malaysia selalu bangga jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa bersaing di level Asia. Sekarang, Indonesia melesat, bahkan meninggalkan Malaysia cukup jauh. Nama Romeni mendadak jadi trending di Indonesia. Lahir di Belanda, darahnya Indonesia. Dan setiap pertandingan, ia selalu mencetak gol penting yang membuat Indonesia melangkah ke ronde 4. Bukan hanya soal teknik, tapi soal mental. Dia datang bukan untuk wisata sepak bola, tapi untuk berjuang. Main untuk Indonesia, ini bukan main-main, kata dalam wawancara pasca laga. Ini negara besar, dan saya merasa seperti pulang. Fans langsung jatuh cinta. Dan Malaysia, mereka hanya bisa melihat dari jauh, karena para pemain diaspora mereka masih belum seaktif itu untuk pulang ke tim nasional. Banyak negara menaturalisasi pemain, tapi Indonesia melakukannya dengan strategi yang tepat. PSSI tidak asal ambil pemain. Mereka pastikan, pemain harus masih produktif, punya ikatan darah atau emosional, bersedia bela negara, bukan sekadar numpang nama. Hasilnya, Tom Haye jadi pengatur serangan, Jay Izzez solid di belakang, Romeni jadi mesin gol. Malaysia dulu pernah mencoba hal yang sama, tapi hasilnya gagal, karena strategi mereka tidak selektif. Semua perubahan ini tidak akan terjadi tanpa kehadiran Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini datang di masa Indonesia sedang hancur. Tapi Patrick Kluivert datang dengan visi, dengan sistem, dan dengan disiplin tinggi. Dia bersih-bersih. Pemain yang suka hura-hura dicoret. Pemain muda diberi kesempatan. Ia tidak peduli kritik. Ia fokus bekerja. Hasilnya, lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Perjalanan timnas juga tidak lepas dari dukungan supporter. Stadion selalu penuh. Bahkan di luar negeri, fans Indonesia tetap membludak. Setiap kali Garuda main, jutaan orang menonton lewat layar kaca. Ini yang membuat mental pemain naik. Mereka tahu, mereka tidak sendiri. Dan itu yang membuat fans Malaysia makin iri. Kami iri, fans mereka benar-benar hidup. Kita, baru kalah 1 laga, langsung saling hina, kata salah satu netizen Malaysia.
Ranking FIFA adalah cermin konsistensi. Indonesia kini di peringkat 117 dunia. Jika terus seperti ini, Indonesia bisa tembus ke top 100 dalam 1 tahun ke depan. Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 117 dunia usai menang melawan Cina malam ini dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, jelas ini pencapaian yang sangat luar biasa yang diraih oleh skuad Garuda, di mana sebelum laga melawan Cina, Timnas Indonesia berada di peringkat 122 dunia, dan kini skuad Garuda naik 6 peringkat ke peringkat 117 dunia. Dan tanpa kita sadari, Timnas Indonesia udah semakin dekat menuju 100 besar dunia. Apalagi dalam laga terakhir besok melawan Jepang, kita minimal bisa mendapatkan hasil imbang atau bahkan menang, maka sudah dipastikan Timnas Indonesia akan mendapatkan poin yang banyak. Dan bukan tidak mungkin, jika kita lolos ke ronde keempat, maka rank Timnas Indonesia berkemungkinan besar akan tembus dalam 100 besar rank FIFA. Malaysia masih di angka 130-an, stagnan sejak lama. Apa artinya? Di turnamen seperti Piala Asia, World Cup Qualifiers, ranking akan menentukan posisi di grup. Semakin tinggi ranking, semakin mudah jalur menuju juara. Indonesia akan masuk ke ronde keempat. Formatnya adalah grup besar, di mana 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Tapi kali ini, bukan sebagai tim lemah, tapi sebagai kuda hitam yang diperhitungkan. Kepada Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lain, sepak bola bukan tentang nostalgia masa lalu. Kini Indonesia telah membuktikan diri sebagai tim terbaik Asia Tenggara saat ini. Bukan karena kami sombong, tapi karena kami bekerja lebih keras. Jangan iri, tapi lihatlah sebagai inspirasi. Karena ketika satu negara ASEAN sukses, maka seluruh kawasan ini akan diperhatikan dunia. Lolos ke ronde keempat adalah langkah awal. Target berikutnya, Piala Dunia 2026. Mungkin terdengar gila, tapi siapa sangka, kita bisa sampai sejauh ini. Indonesia bukan lagi tim pesakitan Asia. Kami sudah buktikan, dari Asia Tenggara, bisa bangkit, bisa bersaing, bisa mengejutkan dunia. Dan untuk fans Malaysia yang masih sinis, satu pesan. Daripada iri, lebih baik belajar. Karena Garuda sudah lepas landas, dan tak akan menoleh ke belakang lagi. Indonesia 1 China 0, skor kecil, tapi dampaknya sangat besar. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Salah satu media Malaysia, OneFootball.my, nyinyir lagi dengan mengatakan kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina hanya modal penalti. Aduh, ini media satu ini ada masalah apa sih? Apa mereka lupa negara mereka sendiri kalah 3-0? Terbantai pula. Inilah definisi iri tanda tak mampu. Dan kalian bisa lihat pagi ini dari story IG-nya OneFootball.my dengan membuat postingan story modal penalti. Sekarang gini ya, mau modal penalti atau modal apapun lah itu, yang terpenting Timnas Indonesia menang bos, dan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Dan rank FIFA Timnas Indonesia dengan Timnas Malaysia kini itu berada sangat jauh, dimana kita resmi naik ke peringkat 117 dunia setelah mengalahkan Cina semalam. Jadi seharusnya yang dinyinyirin oleh media Malaysia ini bukan Timnas Indonesia, tapi negara mereka sendiri yang masih tetap terbantai meskipun udah memakai pemain La Liga yang resmi bergabung dengan Timnas Malaysia. Jadi nggak usah nyinggung-nyinggung King Indo deh, karena kita udah beda kelas.